Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali di channelnya Lilik Wiji tentunya. Oke, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin ya. Kita sudah sampai di pasal ke-24A. Nah, sekarang kita melanjutkan ke 24B ya. Kita langsung saja selesaikan sampai selesai ini. Jadi ini diusahakan part terakhir ya. Oke, di pasal 24B kita bisa dilihat ada 4 ayat ya. Itu membahas tentang komisi yudisial gitu. Nah, ini langsung saya warnai saja ya teman-teman, biar tidak lama. Jadi teman-teman nanti bisa langsung stabilo dan bisa dibaca sendiri seperti itu. Oke, kemudian anggota komisi yudisial. Tadi yang ayat pertama pembahasannya tentang komisi yudisial. Kemudian diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ya, komisi yudisial itu anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang keempat nggak usah ya, kita lewati saja karena memang jarang muncul. Oke, 24C membahas tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, ini biasanya muncul seperti ini. Yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir itu siapa? Jawabannya adalah Mahkamah Konstitusi. Oke, lanjut ke nomor 2. Ayat 2 maksud saya. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan. Ini kita lewati saja teman-teman. Kemudian Mahkamah Konstitusi memiliki 9 anggota. Ini penting juga. Warnai. Oke, kita ke bawah lagi. Ketua ini nggak usah. 25 nih. Syarat-syarat untuk menjadi dan benar-benar hakim, ini pasal 25 juga ya jarang, mending kita lewati saja. Kemudian bab 9A ya, tentang wilayah negara. Negara wilayah sebuah negara. Nah, ini negara kepulauan yang berciri Nusantara. Nah, ini kata kuncinya ya, teman-teman. Kalau menemukan kata ini berarti pasal 25 ya. Oke. Lanjut ke pasal 10. Kita gerak cepat saja ya teman-teman. Nanti langsung di stabilo saja. Dan saya sudah memberitahukan untuk cara menghafalkannya ya. Yaitu dengan cara dihafalkan kata kuncinya saja dan nomor pasalnya. Karena kalau misal keluar 20 soal, kalau nggak tahu ya, itu wah bahaya banget tuh. 20 soal itu poinnya tentu besar ya. Dari 100 soal muncul 20 soal tentang bab-bab ini, tentang pasal-pasal ini. Kalau nggak bisa semua, waduh, nilainya bisa hancur pasti. Kemudian bab 10 tentang warga negara dan penduduk, ini juga dihafalkan semuanya ya. Dari bab 1 itu apa, bab 2 apa, bab 3 apa, nama-nama babnya ya, nomor dan nama babnya itu dihafalkan. Kemudian, nah ini yang menjadi warga negara adalah, nah kemudian penduduk, nah ini beda ya. Penduduk dan warga negara ini beda ya teman-teman, jangan sampai tertukar. Kemudian hal-hal mengenai warga negara ini nggak usah, hanya 2 ini saja, pasal 1 pasal 2 yang kemungkinan besar keluar. Kemudian pasal 27 segala warga negara bersama kedudukan, nah tidak ada kecualinya. Nah ini intinya kalau tidak ada kecualinya gitu ya, berarti pasal 27. Kemudian pekerjaan dan penghidupan layak nih, pekerjaan bagi kemanusiaan nih, pasal 27 ayat 2. Kemudian setiap warga negara berhak mengikuti, ini semuanya saja, ini gampang dihafalkan kok. Oke. Kemudian hak asasi manusia, ini tadi sudah di stabilo ya. Kita lanjut ke yang bab 10A ya, hak asasi manusia. Pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup. Nah, ini tentang kehidupan ya. Kemudian pasal 28B, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan perkawinan yang sah. Kemudian ya, keturunan ya. 28B ini tentang melanjutkan keturunan gitu. Yang ayat 1 ayat 2 tentang kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang. Nah,
setiap anak ya. Nah, seperti ini sampai sini saja. Nah, oke, lanjut 28C. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan. Nggak usah. Ini lewati saja teman-teman. 28D. Setiap orang berhak jaminan nih. Jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. 28D. Kemudian 28D ayat 2. Setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan. Bekerja serta mendapat imbalan. Nah, gini. Ya, ini sudah gampang. Ini metode saya kemarin pas menghafal undang-undang ya teman-teman. Jadi murni dari ide dari saya sendiri memang, karena kan setiap orang punya trik sendiri biar bisa menghafalkan semuanya. Alhamdulillah metode yang saya pakai alhamdulillah berguna dan mudah diingat gitu. Kemudian setiap orang kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Nah, langsung warnai berhak atas status kewarganegaraan. Oke. Nah, ini langsung saya warnai saja ya teman-teman. Saya ulangi lagi, langsung saya warnai. Jadi teman-teman nanti langsung ikut mewarnai juga, dan jangan hanya diwarnai ya, tapi dihafalkan. Oke, 28E. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Ini tentang agama gampang. Nah, ini kata kuncinya. Kemudian yang kedua, berhak atas kebebasan. Nah, ini masih tentang agama ya, yang pasal 28E. Kemudian 28E ini juga semuanya ini. Kemudian 28F, itu tentang komunikasi ya, berkomunikasi. Nah, ini aja. Jadi cukup 3 kata itu sudah mewakili semuanya. Dan insya Allah kalau sudah menemukan kata ini udah ingat ya. Jadi ini 28F nih, langsung silang saja karena nggak ada isiannya ya. Kemudian pasal 28G, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi. Ini jarang luar, saya skip saja ya teman-teman. 28H, setiap orang berhak hidup sejahtera. Nah, kemudian 8B, mendapat pemudahan dan perlakuan khusus. Gini saja. Kemudian 28H ayat satunya berarti dirubah ya, ini ya perubahannya. Kemudian 28I ya, hak untuk hidup, untuk tidak disiksa. Nah, ini cukup seperti ini saja ya, sudah mewakili. Bebas dari perlakuan diskriminatif. Nah, ini saja. Oke. Nah, ini identitas budaya ya, kata kuncinya. Kemudian oke, kita lewati langsung ke 28J, menghormati hak asasi manusia ayat 1. Kemudian lewati kita ke bab 11 ya, tentang agama. Ini tetap semuanya dihafalkan saja yang 29 ya, dua-duanya. Kemudian bab 12, pertahanan dan keamanan negara. Tiap-tiap warga negara berhak dan ya, tiap-tiap warga negara dan wajib dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian usaha pertahanan keamanan. Nah, ini TNI, kepolisian, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung ya, dilaksanakan oleh itu. Kemudian TNI terdiri atas angkatan darat, angkatan laut. Nah, ini. Oke, kemudian nomor 4, seperti ini. Kemudian lewati saja. Nah, bab 13 tentang pendidikan dan kebudayaan.
Nah, ini kemarin keluar pas saya ujian di pasal berapa ya, di ayat berapa ini agak lupa, nanti kita cek satu persatu. Nah, berhak mendapat pendidikan ayat 1. Ayat 2, wajib mengikuti pendidikan dasar. Kemudian ayat 3, pemerintah mengusahakan lewati. Negara memprioritaskan nih sekurang-kurangnya 20% ya. Nih bisa muncul nih, kemarin juga muncul nih yang sekurang-kurangnya 20% ini. Kalau nggak tahu ya salah pasti. Kemudian lewati pasal 32. Negara kebudayaan nasional. Ini tetap ya dua-duanya di stabilo saja teman-teman. Kemudian bab 14 perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Perekonomian sebagai usaha bersama, perekonomian disusun gitu aja. Kemudian cabang-cabang produksi. Nah, ini kata depannya saja cukup teman-teman. Kemudian bumi dan air nih, kemarin keluar bumi dan air nih. Kemudian perekonomian nasional diselenggarakan demokrasi ekonomi. Kemudian lanjut ke pasal 34, fakir miskin dan anak-anak terlantar. Kemudian ayat 2, pasal 34 ayat 2, sistem jaminan sosial. Nah, ini saja. Kemudian negara bertanggung jawab penyediaan fasilitas kesehatan. Ini kata kuncinya ya teman-teman. Lanjut ke bab 15 ya, bendera. Nah, ini 35, 36 ini kemarin kayaknya keluar semua nih, 35, 36. Jadi ini semuanya langsung saja di stabilo ya, sampai 36 ini penting banget soalnya. 36B maksud saya, 36C nggak usah ya, ini gampang. Kemudian bab perubahan ya, ini perubahan kita lewati. Kemudian peralihan kemarin juga keluar di bagian yang ini, bagian pasal 3 ini yang kemarin pas saya ujian keluar. Nah, kemudian aturan tambahan, tadi kan aturan peralihan, kemudian pas aturan tambahan ini yang 2003 kemarin pas saya keluar, MPR dikasih pada tahun 2003. Nah, pasal 2 ditetapkannya ini tidak jarang keluar ya teman-teman. Kemudian perubahan ini juga nah ini juga jarang, ini nggak usah, cukup pasal 1 saja ya. Oke, cukup ya teman-teman. Saya kira itu cukup untuk membantu teman-teman menemukan kata kunci untuk hafalan ya. Saya sudah berikan dari part 1 sampai part 3 ini. Insya Allah cukup untuk teman-teman belajar menghafal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam ujian perangkat desa gitu ya. Jadi memang mungkin berbeda ya dengan ujian CPNS, mungkin saya juga belum tahu, tapi yang sudah pengalaman saya itu yang tentang perangkat desanya, karena belum pernah ikut yang CPNS. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya, semoga membantu. Selalu semangat, jaga kesehatan yang mau ujian ya, jangan sampai belajarnya terlalu keras banget sampai lembur, jangan sampai lembur lah ya. Lembur juga nggak efektif belajarnya. Belajar rutin tiap hari, pagi siang malam, mungkin cukup 1 sampai 2 jam per materi ya, begitu saja. Jadi nggak usah terlalu begadang-begadang, nanti malah sakit. Oke, terima kasih. Kita bertemu kembali di video selanjutnya dengan materi yang terbaru, terupdate. Dan jika ada request, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.